Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara dan saya selalu diberi kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita mau mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau masuk dalam doa. Kita mau menyerahkan semua puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, supaya itu semua bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Semalam sudah berlalu Tuhan, Engkau mencukupkan waktu istirahat kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, energi yang baru, berkat yang baru yang daripada Engkau. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Terlebih kami mau mendengar firman-Mu, mau mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua supaya kami tetap bersukacita dalam kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau mulai ibadah kita dengan puji-pujian. Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan memberi kekuatan yang baru bagi kita, anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau dengar isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini hambanya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kita mau hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu memimpin kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan atas kami semua jemaat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa ya Yesus. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, ya Tuhan Yesus. Oh, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah segala pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat Ibu Yesi yang sudah memimpin dalam puji-pujian.
pakai pelayanannya bersama dengan keluarga untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah online di bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema karya Roh Kudus. Sebelumnya kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada kuasa yang akan diterima oleh para murid Yesus dan juga pada orang percaya pada zaman ini untuk melayani pekerjaan Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kita semuanya yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan kemudian kita akan menjadi saksi, murid-murid juga akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Dan kemudian pada hari Pentakosta, maka murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan minggu lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan khotbah tentang Pentakosta. Tetapi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setahun 3 kali laki-laki Israel harus ke Yerusalem, yaitu pada Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Banyak juga orang-orang dari perantauan yang datang dan berkumpul di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta pada waktu itu, maka Yerusalem padat dengan orang-orang, baik orang Yahudi asli maupun orang bukan Yahudi tetapi yang menganut agama Yahudi. Dan tentu saja ketika murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan murid-murid berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti, karena banyak orang yang berkumpul di situ dari berbagai tempat, tetapi murid-murid berkata dengan bahasa-bahasa mereka sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Karena apa yang dikatakan oleh para murid itu adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan kemudian mereka menjadi tercengang, ada yang bingung. Tetapi sebagian dari mereka mengatakan, wah, para murid ini sedang mabuk anggur. Kemudian Petrus dan ke-11 rasul bangkit dan berkata kepada mereka bahwa mereka tidak mabuk anggur, karena dikatakan hari masih baru jam 9. Petrus memberitahu beberapa hal yang akan kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 17 sampai 24 dan ayat 32 sampai 33. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 24, 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus meneruskan perkataannya dengan mengatakan firman Tuhan yang diambilnya dari kitab Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Roh Kudus akan dicurahkan ke atas orang percaya, sehingga baik laki-laki atau perempuan akan bernubuat, orang-orang muda akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Petrus dengan berani berkhotbah penuh dengan kewibawaan dan menceritakan tentang Yesus dari Nazaret yang melakukan banyak mujizat, tetapi Yesus dianiaya dan dibunuh. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dan naik ke surga, dipermuliakan menjadi Tuhan dan Kristus, dan mencurahkan Roh Kudusnya seperti yang mereka lihat dan dengar. Dan para rasul dan orang percaya yang berkumpul pada waktu itu adalah saksi dari peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Petrus juga menyatakan bahwa pada zaman perjanjian lama, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang telah dijanjikan Allah dan telah dinyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, tetapi mereka menolaknya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus membuat hati banyak orang tergerak, sehingga mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Inilah reaksi dari orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Kemudian Petrus menjawab bahwa mereka harus bertobat, memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, supaya menerima pengampunan dosa, juga untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, pada hari itu ada 3.000 jiwa bertobat. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memiliki kuasa untuk melayani, sehingga tadi dikatakan Petrus dengan penuh keberanian berkhotbah, sehingga orang-orang meresponinya dan memberikan diri bertobat. Dan saudara, mari kita akan melihat karya Roh Kudus di dalam hidup para murid. Yang pertama, saudara, dari peristiwa yang tadi kita bersama-sama sudah membaca dan merenungkannya, ada perubahan, ada pembaharuan ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kita tahu bagaimana para murid melarikan diri dan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus takut mengakui sebagai murid, dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus bahwa ia adalah murid Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Petrus dari seorang yang pengecut dan tidak berani menyatakan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus sehingga menyangkal Tuhan Yesus, sekarang dengan berani berkhotbah dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sesuatu yang beda terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Dan menurut tradisi, Petrus disalibkan terbalik pada zaman Kaisar Nero,
karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Dan saudara ingat kepada Thomas yang ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Thomas juga kemudian menginjil sampai ke India dan mati dibunuh di sana. Yang kedua, saudara-saudara, melalui peristiwa ini kita melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid, yaitu bersaksi tentang Kristus. Jadi Petrus dan para rasul yang lain setelah peristiwa Pentakosta terus menyaksikan Injil Kristus. Mereka memberitakan Injil Kristus dan orang yang percaya terus bertambah, dan dikatakan setiap hari mereka disegani oleh orang-orang banyak. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes pada satu kali menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Tetapi para imam dan orang Saduki tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan ketika para rasul mengajar, mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh para rasul. Oleh karena itu mereka marah, dan kemudian mereka menangkap Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke dalam tahanan. Tetapi melalui peristiwa ini ada banyak orang yang percaya, dan dikatakan di dalam firman Tuhan jumlah mereka bertambah lagi menjadi 5.000 orang laki-laki yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, kemudian keesokan harinya Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Tetapi Petrus dengan berani kembali memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Kristus yang disalibkan itu telah bangkit dan dibangkitkan oleh Allah dari orang mati. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini bercerita kepada kita semuanya pada hari ini bahwa keselamatan hanya ada melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah bahwa ada pengajaran yang mengatakan orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Tetapi jelas ayat ini mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, Injil tersebar kepada segala bangsa dan Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, bukan saja kepada orang-orang Yahudi. Sebagai contoh, pada satu kali Filipus pergi ke satu kota Samaria dan memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang yang ada di situ. Dan orang-orang Samaria ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Filipus pada waktu itu, mereka percaya dan banyak mujizat terjadi. Orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang kerasukan setan, semuanya disembuhkan. Mereka kemudian percaya dan memberi diri dibaptis. Saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes mendengar berita ini, kemudian mereka pergi ke Samaria. Dan kemudian mereka berdoa, menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria yang percaya. Lalu orang-orang yang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian contoh yang lain, pada satu peristiwa yang lain, Injil diberitakan kepada kelompok bangsa Romawi yang berkumpul di satu rumah seorang perwira yang bernama Cornelius. Dan mereka kemudian menjadi percaya dengan apa yang diberitakan, yaitu Injil Kristus. Dan semua orang yang mendengar pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengar berita Injil tersebut. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan,
kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada satu kehidupan baru di dalam Kristus. Artinya Allah mengasihi seluruh bangsa di dunia ini, bukan saja kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi kepada setiap suku bangsa yang percaya kepada Kristus. Allah mengasihi mereka, dan ketika mereka percaya, ketika mereka bertobat, Allah mengaruniakan Roh Kudus dan mereka menjadi para pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa murid-murid pada hari Pentakosta, di mana mereka memiliki kuasa untuk menjadi pemberita Injil dan karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap orang, bahkan kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, termasuk saya secara pribadi, untuk kita percaya kepada Kristus dan bertobat. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa bertobat menjadi anak-anaknya. Semua adalah karena anugerah Allah, dan melalui Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang dosa, tentang pertobatan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau Roh Kudus turun, maka Roh Kudus itu akan memimpin orang kepada kebenaran dan akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan juga bahwa tidak mungkin seseorang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena karya Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus itu begitu luar biasa kepada murid-murid, para rasul, pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi juga kepada kita sekarang. Bahwa ketika kita bisa percaya kepada Kristus, maka saudara dan saya, kita diubahkan dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, dari kehidupan dan masa lalu kita yang gelap, kepada satu kehidupan yang baru. Semuanya adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari murid-murid, bagaimana dahulu sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi murid-murid yang takut. Bahkan Petrus menyangkal, Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu keubahan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah saudara-saudara, kita merenungkan akan keberadaan hidup kita. Saudara dan saya harus ada satu keubahan yang ajaib dari hidup kita yang lama kepada hidup kita yang baru setelah kita percaya kepada Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Kalau dulu murid-murid menjadi berkat untuk orang banyak, bersaksi, saudara-saudara, Tuhan juga ingin memakai kita semua menjadi saksinya. Firman Tuhan katakan tadi pada awal bahwa kalau Roh Kudus turun, maka akan ada kuasa sehingga orang-orang bisa bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini artinya saudara dan saya akan diberikan kuasa untuk melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di antara teman-teman kita, dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, sehingga hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi segala bangsa di dunia. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Oleh karena itu, kita jangan egois. Bukan saja kita yang diselamatkan, tetapi kita juga harus mengasihi setiap orang, sehingga ada kerinduan di dalam hati kita, supaya setiap orang yang berdosa bisa bertobat, dan melalui kesaksian hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi segala bangsa di dunia ini.
kita juga harus mengasihi setiap orang. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi harus ada kerinduan di dalam hati kita supaya semua orang yang berdosa bisa bertobat. Melalui kesaksian hidup kita, orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, saya teringat kepada satu kisah ketika Yesus mengusir setan di Gerasa atau Gadara. Pada waktu itu, Yesus menyeberang danau dan kemudian sampai di daerah Gerasa. Di sana ada orang yang kerasukan setan. Dan saudara, orang itu tinggal di tempat-tempat yang sunyi di pekuburan, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menangani orang ini. Karena setiap kali dirantai, orang ini bisa melepaskan rantainya. Jadi artinya orang ini hidup sendiri, hidup yang sia-sia, tidak diterima oleh masyarakat dan memang tidak bisa bersama-sama dengan masyarakat karena keadaannya. Seringkali orang ini memukuli dirinya dengan batu. Dan saudara, Yesus di dalam kemahatauannya, dia tahu keadaan orang ini, sehingga jauh-jauh dia datang ke daerah Gerasa ini untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Dan saudara, dari peristiwa itu kita mungkin mengingat bagaimana orang yang kerasukan setan ini dirasuk oleh begitu banyak setan sehingga dinamakan legion. Karena banyaknya setan yang merasuk orang ini. Kemudian setan itu berkata bahwa ingin supaya mereka dipindahkan kepada 2000 ekor babi yang ada di sana pada waktu itu. Dan Yesus mengabulkan. Dan kemudian 2000 ekor babi ini terjun dan mati lemas. Saudara-saudara, berapa harga dari 2000 ekor babi? Tentu ada banyak harganya. Ini adalah satu gambaran betapa manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu mau datang ke daerah Gerasa hanya untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Tuhan ingin semua manusia yang dikasihinya mengaku dosanya dan percaya kepada Kristus sehingga mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saudara, di dalam kisah ini ketika orang itu sudah disembuhkan dan orang-orang yang melihat pada waktu itu merasa heran dan ketakutan, orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, ingin ikut kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid pada waktu itu meninggalkan daerah Gerasa, mungkin untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, mungkin juga karena dia ingin meninggalkan daerah di mana mengingatkan masa lalunya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menolak permintaan orang ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan supaya orang ini pergi ke kampung halamannya untuk memberitakan apa yang sudah diterimanya oleh Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan. Dan saudara, orang ini mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi ke kampung halamannya, dia pergi dikatakan ke daerah-daerah sekitarnya di Dekapolis untuk memberitakan tentang Kristus yang berkuasa, yang menyembuhkan keadaan dirinya dari hidup sia-sia menjadi satu hidup yang bermakna karena kuasa Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dan sudah dilakukan oleh para rasul pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan juga ingin supaya ketika kita sudah menjadi orang-orang yang disembuhkan dari sakit, penyakit, dan ikatan dosa, saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan dan sekarang harus hidup menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus bersyukur bahwa keselamatan bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa, termasuk hari ini buat kita semua orang yang percaya. Roh Kudus berkarya memakai para rasul pada waktu itu.
memakai para pengikut Tuhan Yesus. Mereka semua memberitakan berita Injil. Bahkan sampai hari ini Injil terus diberitakan karena karya Roh Kudus. Kita juga mengingat bagaimana Paulus bertobat dan Paulus dipakai oleh Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus supaya Paulus juga menjangkau bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan saudara, Injil terus diberitakan dan kita boleh bersyukur hari ini kita bisa menerima keselamatan karena kita percaya kepada Kristus dan bertobat karena berita Injil. Dan biarlah saudara, sekali lagi kita juga boleh menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di lingkungan kita. Yang keempat, Roh Kudus menyertai hidup umat Tuhan seperti janji daripada Tuhan Yesus. Saudara, kehidupan murid-murid tidaklah mudah pada waktu itu ketika mereka memberitakan Injil. Ada banyak ancaman, ada banyak mara bahaya, dan bahkan mereka menjadi martir Yesus. Mereka dibunuh karena nama Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudara, hidup kita saat ini sebagai para pengikut Kristus juga tidak mudah. Dalam perjalanan hidup umat Tuhan, kita sering kali mungkin mengalami badai kehidupan, baik di dalam pelayanan kita, juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan setiap aktivitas kita mengalami berbagai macam badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita ada di tengah-tengah masa-masa di mana kita ada di dalam pandemi ini, kita tahu ini semua belum berakhir. Akan ada satu masa di mana kita tidak bisa berbalik lagi kepada masa yang lalu, dan kita harus menghadapi hari-hari ini dengan satu keyakinan bahwa Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara ingat bagaimana pada satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ada di dalam perahu dan mereka kena badai. Artinya saudara, dari peristiwa ini, meskipun kita menjadi murid Tuhan Yesus, bukan berarti kita bebas dari badai kehidupan ini. Ada badai kehidupan di tengah-tengah hidup kita, baik secara pribadi, tetapi sekarang pandemi ini yang semua orang di dalam dunia ini mengalaminya. Badai kehidupan, mungkin kita berkata, kapan semuanya bisa berakhir? Kapan waktunya? Tapi Bapak, Ibu, Saudara, meskipun kita tidak tahu kapan waktunya, ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita tidak sendiri di dalam dunia ini. Roh Kudus, Rohnya Kristus ada di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan. Dia mampu memimpin hidup kita, menolong hidup kita. Kalau hari ini masih ada orang yang bingung, yang takut, yang gelisah, ingatlah, ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga biarlah kita percaya akan ada mujizat demi mujizat, bagaimana Dia memelihara dalam kehidupan kita, dan bagaimana kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita tentang karya Roh Kudus, yang pertama, karya Roh Kudus terhadap para rasul mengubah hidup mereka. Mereka menjadi pemberita Injil yang tangguh. Bahkan sampai akhir hidup mereka, mereka tetap setia melayani Tuhan. Yang kedua, karya Roh Kudus juga mengubah hidup saudara dan saya ketika kita percaya dan bertobat kepada Kristus. Kita menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hidup kita yang lama sudah berlalu, tetapi kita sekarang hidup baru di dalam Kristus. Biarlah ada satu keubahan yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Karakter kita dan masa lalu kita diubahkan menjadi sesuatu yang baru di dalam Kristus. Dan sekali lagi, semuanya adalah karena karya Roh Kudus. Bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya karena Roh Kudus.
Yang ketiga, biarlah saudara dan saya setelah menerima berkat daripada Tuhan, yaitu kita bisa percaya kepada Dia dan bertobat dan menjadi anak-anaknya, kita boleh memberkati orang-orang sekitar kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Saksikanlah Injil Kristus. Biarlah saudara dan saya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita beraktivitas, di tengah-tengah masyarakat, orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh bermanfaat, hidup kita boleh berguna untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran namanya. Yang terakhir, yang keempat, biarlah saudara dan saya hidup terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia akan menuntun hidup kita, menyertai, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Hari ini, kalau ada di antara kita yang menghadapi pergumulan masalah hidup kita, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan-kesulitan kehidupan, ada yang berkekurangan, atau kita sedang menghadapi ketakutan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya tidak perlu takut, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan hidup kita, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Dia akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya, dan Dia akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa menutup ibadah kita. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami sudah diberkati melalui firman Tuhan tentang karya Roh Kudus yang bukan saja kepada murid-murid pada waktu dulu, tetapi pada kami semua, sehingga kami bisa percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami secara pribadi, dan kami bisa bertobat. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu menuntun dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan melewati hari-hari yang harus kami lalui, dan hidup kami boleh menjadi berkat dan bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan ini, sehingga banyak orang yang percaya kepada Engkau dan menerima keselamatan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah di dalam nama Yesus berikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan Tuhan akan menolong, yang sedang sedih Tuhan akan menghiburkan, dan juga Tuhan dalam kekurangan Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan doa kami bersama Tuhan, supaya pandemi COVID-19 pada waktunya Tuhan boleh berlalu, bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Memberkati ekonomi bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan, bahkan ekonomi para orang-orang yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami setiap pribadi demi pribadi, dalam usaha pekerjaan dan perdagangan kami, anak-anak cucu kami semua diberkati, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Elis di Sukabumi. Biarlah Tuhan memberkati pelayanannya dan memberkati kita semua. Amin. Bersekutu denganmu selamanya.
Yesus.